Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisrin Nazal Fakarira dengan NIM terakhir 15 dari kelas Fisika Komputasi B1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang codingan saya yang telah saya buat sebelumnya. Codingan ini telah saya kumpulkan untuk memenuhi nilai kuis pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Baik, akan saya mulai. Yang pertama, ini ada saya import math dengan yang saya cari tahu. Dan saya juga telah bertanya kepada seseorang yang berada di bidang data mining bahwa import math dalam Python itu bukanlah library tambahan, melainkan eh, tools asli dari Python, software Python itu sendiri, sehingga saya tidak menambahkan library baru. Seperti yang diminta pada codingan kali ini dilarang untuk menggunakan library tambahan selain dari yang bawaan Python. Lalu yang saya lakukan selanjutnya adalah mendefinisikan parameter-parameter seperti ini dengan ketentuan seperti yang telah diberikan, yaitu ada bilangan, ada tiga persamaan gelombang dengan angka-angkanya, yaitu tanggal lahir dari ayah, ibu, dan saya sendiri. Seperti ini saya membuat angka-angkanya ada di amplitudo, omega, dan bilangan gelombang atau K. Dengan amplitudo adalah tanggal lahir, dan omega adalah bulan lahir, dan K adalah tahun lahir. Begitu saja, begitu juga untuk uh, ibu saya dan saya sendiri. Lalu yang saya lakukan setelah itu adalah mendefinisikan gelombang, parameter-parameter gelombang, yaitu ada amplitudo, ada omega, ada K, ada N, ada delta X. Lalu saya uh, mendefinisikan juga X-nya itu dimulai dari angka 0, sehingga datanya dimulai dari 0. Lalu saya ini menginisiasi seperti membuat data list kosong gitu untuk menyimpan datanya. Lalu ini ada loop for n in range n. Loopnya jadi berjalan sebanyak n kali, di mana n-nya itu adalah jumlah titik yang akan dihitung nantinya. Lalu untuk ini, ini itu untuk pada setiap iterasi nilai fungsi fx-nya itu nanti dihitung em, menggunakan formula gelombangnya. Nah, ini saya menggunakan formula gelombang sinusoidal dengan seperti yang kita tahu rumus dari eh, persamaan gelombang adalah A atau amplitudo dikali sin, omega dikali pi dikali X plus K. Dan tidak lupa untuk menambahkan mat dot di sebelum sin dan pi. Lalu yang selanjutnya ini adalah X plus minus delta underscore X. Delta underscore X ini adalah eh, pertambahan, seperti pertambahan di setiap datanya nanti akan ditambah berapa gitu langkah perubahannya. Gitu. Lalu jangan lupa juga di return nilai fn-nya dikembalikan gitu. Lalu seperti yang diminta juga n-nya itu minimal 20 dengan di sini saya membuat delta x-nya itu cuma 0,1. Lalu selanjutnya saya juga mendefinisikan mendefinisikan eh, gelombangnya. Eh, jadi gelombang ayah itu ada parameternya itu ada amplitudo ayah, omega ayah, bilangan gelombang ayah, n. Dengan karena n-nya sama, makanya di sini n-nya tetap dan juga delta x-nya. Itu juga dengan gelombang ibu dan gelombang saya sendiri. Lalu untuk mencari superposisi dari tiga gelombang itu, saya definisikan juga superposisi itu sama dengan gelombang ayah ditambah gelombang ibu ditambah gelombang saya sendiri. Lalu untuk mencari FFT tanpa library atau pustaka dengan algoritma kupu-kupu, pertama mendefinisikan FFT manualnya itu ini N sama dengan ln Fn, ini N-nya itu tadi jumlah elemen dari daftar Fn yang merupakan data input yang akan nantinya ditransformasi. Nah, if ini ada percabangan, if
N-nya itu kurang dari sama dengan satu, return Fn. Jadi kalau N-nya itu kurang dari sama dengan satu, nggak ada lagi nilai yang perlu dikomputasikan, jadi di return. Seperti itu. Lalu ini kayak event dan out ini buat membagi sinyalnya itu menjadi indeks yang ganjil sama yang genap. Seperti ini untuk misal ini ganjil, event ganjil untuk misal FFT underscore manual FN 0 2. Jadi ini yang ngambil indeks yang event genap, event genap. Menjadi yang 0, 2, 4 dan seterusnya. Juga untuk yang ganjil dari 1, 2 dan 3, 5 dan seterusnya. Lalu ini juga membuat hasil underscore FFT sama dengan 0 dikali N. Ini untuk membuat daftar kosong dengan panjang N untuk menyimpan hasil transformasi Fourier-nya. Terus ini juga iterasi untuk ngitung nilai FFT-nya dari indeksnya itu 0 sampai N per 2. Nah, ini kenapa double slice 2 itu karena datanya itu akan simetris dan makanya akan dihitung setengahnya saja seperti itu. Lalu selanjutnya ini itu untuk menghitung faktor kompleks eksponensialnya itu rumusnya adalah WK sama dengan eksponensial minus 2pi K per N. Nah, seperti ini. Mat.cos cos bla 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 minus 2 ya seperti yang rumusnya tadi. Lalu juga saya ini untuk mengkombinasikan dari bagian genap dan ganjil untuk indeksnya tapi yang K. Lalu ini untuk indeks yang K plus N plus per 2. Lalu dikembalikan lagi hasilnya. Jangan lupa di return. Lalu ini mendefinisikan hasil FFC-nya. Lalu langkah selanjutnya hanya untuk memprint atau memunculkan perhitungannya di terminal. Seperti ini. Saya hanya buat judulnya, lalu ini untuk lalu ini untuk memprint atau memunculkan bentuk bentuk persamaan gelombang yang telah saya buat seperti untuk persamaan gelombang ayah saya beri nama Y1, ibu Y2 dan saya sendiri Y3. Seperti yang kita tahu juga tadi telah saya sebut uh, persamaan gelombang adalah amplitudo dikali sin omega dikali pi dikali t ditambah k. Lalu ini untuk memprint superposisi dari Y1, Y2, Y3 di mana Y adalah tadi persamaan gelombang. Lalu untuk memprint juga nilai superposisi di setiap titik N. Seperti ini. Lalu ini menampilkan enumerate ini untuk mendapatkan indeks I dan nilainya dari daftar superposisi tadi. Begitu juga untuk hasil dari superposisi eh, untuk hasil juga spektrum frekuensi dari hasil superposisi ini menggunakan loop for untuk menampilkan nilai spektrumnya dari indeks 0 sampai ke n per 2 minus 1 itu, lalu Abs nilai digunakan untuk menghitung magnitudo frekuensinya karena FFT berupa bilangan kompleks itu tadi. Dan mari kita lihat hasilnya jika dirun. Nah, seperti ini. Ini bilangan gelombang yang saya buat, Y1, Y2, Y3, lalu ada nilai superposisinya untuk setiap N-nya, lalu ada hasil FFT-nya.
dan frekuensinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.